semua, perkenalkan nama saya Riza Alfiani, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 Pusatbang KDOD LAN Samarinda. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil aktualisasi selama masa habituasi saya di kampus Institut Teknologi Kalimantan. Secara keseluruhan, aktualisasi dilaksanakan selama 30 hari kerja dari tanggal 15 Agustus 2020 hingga 26 September 2020. Pelaksanaan aktualisasi yang dilaksanakan terdiri dari 4 kegiatan, di mana setiap kegiatan terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Setiap kegiatan menghasilkan suatu output kegiatan dan setiap tahapan kegiatan didukung atau dilengkapi dengan bukti yang relevan. Proses pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, analisis, dan pengambilan keputusan terhadap proses pembelajaran daring. Evaluasi proses pembelajaran daring dilakukan terhadap komponen-komponen pembelajaran daring seperti program aplikasi pembelajaran daring, mahasiswa, dosen, bahan sajian, kemudian kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran daring. Hasil evaluasi berupa masukan-masukan dapat dimanfaatkan oleh dosen untuk menentukan keberlanjutan program. Pencarian literatur dan sumber dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pembelajaran daring. Aspek-aspek tersebut akan disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk proses evaluasi. Selanjutnya adalah mencari masukan. Pencarian masukan ke rekan yang berpengalaman, yakni dengan maksud apakah pertanyaan yang disusun telah relevan untuk proses evaluasi. Selanjutnya, pencarian masukan ke mentor dilakukan untuk memastikan apakah yang disusun sudah memenuhi kebutuhan data evaluasi yang mungkin juga dibutuhkan prodi. Dari hasil pencarian masukan dengan rekan yang berpengalaman dan mentor, pertanyaan survei telah memperlihatkan komponen-komponen yang diperlukan untuk evaluasi pembelajaran daring, sehingga tidak diperlukannya proses revisi. Kemudian, pertanyaan yang telah disetujui mentor untuk survei evaluasi pembelajaran daring dimuat dalam Google Form. Kemudian, dibagikan kepada mahasiswa melalui link yang dikirimkan langsung ke pesan elektronik. Hasil survei yang dijaring dari Google Form kemudian diolah menjadi beberapa poin-poin. Kemudian hasil dari poin-poin tersebut dianalisa untuk melihat keterkaitannya satu sama lain. Hasil analisa lebih lanjut didiskusikan dengan mahasiswa apakah hasil analisa secara keseluruhan sudah mewakili keadaan yang sebenarnya. Pada diskusi ini juga, saya meminta masukan dari mahasiswa berupa pendapat untuk penyelesaian atas saran-saran maupun kendala yang termuat pada hasil analisa survei. Pendapat-pendapat dari mahasiswa dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan pada pembelajaran jarak jauh GASAL akademik 2020-2021. Setelah memastikan hasil analisa survei yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa, hasil analisa survei kemudian dilaporkan kepada mentor. Secara garis besar, hasil analisa survei adalah sebagai berikut. Biaya kuota per minggu sangat besar disebabkan penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet sebagai media kelas daring, durasinya terlalu panjang. Kemudian durasinya terlalu panjang membuat konsentrasi mereka kadang menurun sehingga merasa materi yang perlu dijelaskan di kelas hanya materi yang rumit dan memperbanyak latihan soal dibandingkan ceramah. Mahasiswa merasa jaringan internet mereka kadang tidak stabil. Mereka berharap untuk rekaman pembelajaran daring bisa dibagi sebagai pegangan jika ingin mempelajari materi kembali. Catatan penting lain dari pembelajaran daring yang perlu diperhatikan adalah beban tugas yang berlebihan, jadwal kuliah yang sering diganti, dan harus adanya umpan balik atas segala macam evaluasi yang telah diberikan. Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, salah satunya ketersediaan rancangan pembelajaran perguruan tinggi. Rancangan pembelajaran merupakan rencana program pembelajaran untuk satu mata kuliah selama 1 semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan mata kuliah. Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan
Rencana pembelajaran semester beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, diantaranya instrumen rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain yang dapat dijalankan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah biasanya sudah menyediakan panduan untuk menyeragamkan pemahaman dan penerapan di perguruan tinggi masing-masing. Setelah mendapat beberapa sumber materi rancangan pembelajaran, maka dilanjutkan dengan menyusun instrumen perangkat pembelajaran yakni RPS. RPS menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit memuat beberapa komponen. Format RPS yang digunakan adalah format RPS yang telah dibuat oleh tim kurikulum ITK, di mana telah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam RPS sudah sesuai dengan karakteristik dan syarat yang telah ditetapkan, yakni salah satunya adalah dapat diukur. Pada tahap kegiatan pencarian masukan disimpulkan bahwa tidak ada komponen yang harus diperbaiki dalam RPS sehingga tidak dilakukannya revisi. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran mandiri, maka disusunlah instrumen evaluasi, yakni rencana asesmen dan evaluasi. Dari hasil konsultasi ini didapatkan kesimpulan bahwa penyusunan RAE sudah sesuai aturan penyusunan RAE. Selain itu, RAE yang disusun sudah sinkron dengan RPS yang telah disusun. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah melaporkan hasil penyusunan RPS dan RAE kepada mentor sebagai hasil pertanggungjawaban. Lanjut ke kegiatan 3. Pembelajaran jarak jauh memiliki karakteristik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dari karakteristik tersebut, maka dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh harus melakukan e-learning, di mana e-learning itu sendiri memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan yang diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja berbasis TIK. Berdasarkan hasil konsultasi dengan mentor, LMS ITK dipilih sebagai platform untuk melaksanakan pembelajaran daring. LMS ITK dipilih dikarenakan LMS ITK akan digunakan terus ke depannya untuk pembelajaran di ITK. Serta penulis juga melihat bahwa LMS ITK memiliki lebih banyak fitur yang dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Sebelum melakukan pembelajaran LMS ITK secara mandiri, penulis juga telah mengikuti sosialisasi penggunaan LMS ITK. Selanjutnya, saya mempelajari dasar-dasar penggunaan dan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut yang bisa dimanfaatkan pada perkuliahan saya. Sumber atau media yang digunakan untuk mempelajari LMS ITK secara mandiri antara lain buku panduan e-learning ITK, kemudian dokumentasi pada laman web Moodle. Kemudian saya melakukan pengaplikasian apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yakni dengan mengisi dan menyesuaikan konten dengan kebutuhan mata kuliah. E-learning yang telah diisi dengan konten-konten kemudian dilaporkan kepada mentor. Saat pelaporan, saya menyampaikan fitur-fitur apa saja yang akan digunakan dalam proses pembelajaran daring dengan LMS ITK. Selain itu, saya juga memperlihatkan media ajar berupa link video dan bahan tayang mata kuliah. Kegiatan yang terakhir atau kegiatan 4 adalah mempersiapkan buku saku. Saku merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, di mana memiliki materi yang singkat dan sederhana karena hanya berisi konsep-konsep penting. Buku saku dianggap cocok sebagai stimulus tambahan atas materi yang telah didapatkan di kelas secara daring. Sumber materi yang digunakan dalam penyusunan buku saku teknik reaksi kimia homogen ada 3, yakni ringkasan setiap bab dari buku teks yang digunakan di kelas, kemudian 2 buku saku teknik kimia yang disusun oleh organisasi profesional insinyur kimia atau OIC. Kemudian yang ketiga adalah catatan kuliah teknik reaksi kimia dari berbagai kampus terkemuka yang dapat diakses secara terbuka pada situs web. Cakupan materi kuliah tercermin sebelumnya pada rancangan pembelajaran semester atau RPS dalam bentuk bahan kajian atau pokok bahasan mata kuliah. Setelah buku saku selesai disusun, maka dilakukan diskusi dengan dosen dan mentor. Dari hasil diskusi didapatkan kesimpulan bahwa isi buku saku sudah cukup baik, di mana penjelasan materi yang disajikan singkat dan sederhana, serta mudah untuk dimengerti. Terdapat juga beberapa tabel dan gambar ilustrasi yang membuatnya menarik. Mengenai kualitas isi dari buku saku, disampaikan juga bahwa materi sudah sesuai dengan kurikulum baru 2020-2025 yang tertuang dalam RPS. Namun dibutuhkan tambahan materi pada bagian tertentu pada buku saku.
sehingga perlu dilakukannya revisi pada draft buku saku. Setelah buku saku selesai direvisi, maka tahapan terakhir yang dilakukan adalah melaporkan hasil akhir dokumen buku saku kepada mentor. Pada pelaporan, mentor menyampaikan harapan agar buku saku segera bisa digandakan untuk mahasiswa dan selanjutnya bisa diajukan untuk mendapatkan hibah LPPM ITK serta buku bisa mendapatkan ISBN. Dalam pelaksanaan aktualisasi, saya memilih Ibu Nurul sebagai role model dikarenakan penulis melihat beliau merepresentasikan seorang pekerja wanita yang profesional dan cocok dijadikan teladan dalam bekerja. Nurul mengajarkan banyak hal, termasuk untuk tidak membebani mahasiswa dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan ITK, dan kami selaku dosen tidak boleh lelah untuk memperbaiki kualitas diri dalam bidang pengajaran. Itulah akhir dari dokumentasi laporan aktualisasi saya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Maulana, Sarjana Sosial MPP selaku coach saya, dan Pak Adrian Gunawan SSI MSI selaku mentor, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Giri Sabto Aji SS MA selaku narasumber.